kurang terus dikasih hati pengennya Ampela. ampela, dikasih ampela pengennya Jantung. jantung, kasih jantung pengennya daging, terus begitulah manusia yang tidak pernah puas para jamaah. Maka oleh karena itu, ayo sedikit atau banyak kita syukuri, masya Allah, syukuri dah. Ya Allah, nyukuri nggak usah yang gede-gede, jangan nunggu rezeki datang baru kita syukuri. Begitu rezeki yang kecil, dianggap enteng lah, dianggaplah apa gitu loh. Bahkan kita kadang-kadang kadang benci rezeki sedikit tapi benci, ini kan aneh, ada nggak gitu? Ada ya. Dapat rezeki banyak atau sedikit kita syukuri, itulah kunci orang sukses. Dengan syukur kita akan mendapatkan nikmat. Dengan syukur kita akan memberikan ketenangan jiwa. Alhamdulillah. Para jamaah, yang saya bicarakan sekarang ini pada sore hari ini masalah cinta dan benci. Asik nih ya. Kalau udah bicara cinta, siapapun sih pengen nggak bercinta. Kita itu indah, betul? Betul. Sedangkan benci itu apa? Benci itu ada Menyakitkan. penyakit. Nah, rasa cinta, rasa benci itu ada pada diri kita. Rasa benci, rasa cinta. Ada nggak nyanyiannya? Ada. Yang gimana tuh, Mas? Siapa? Rasa benci dan rasa cinta ada. Ada tuh keluar suaranya. Ada nggak? Nggak ada. Tapi saudara, cinta, gini, cinta bisa positif, cinta bisa negatif. Nggak mesti itu cinta itu positif, enak, indah, mesra. Bukan. Kadang-kadang cinta itu bisa jadi negatif. Terlalu kita mencintai berujung kepada kebencian. Ingat, terlalu cinta kita dengan yang dicintai berujung kebencian. Tadinya kita cinta, berbalik jadi kebencian. Saya kasih contoh nih, ini yang pernah merasa aja deh, yang merasa, yang nggak merasa pasti enggak. Dulu pada waktu situ masih remaja, ya Allah, apa namanya, Seventeen. Iya, lagi nikmatin di benci itu, apalagi lagi SMA ya, lagi alia, aduh, tuh. Itu kita rasa cinta dengan seseorang luar biasa, cinta sehingga saling menyayangi. Tapi apa yang terjadi? Begitu ada clash nih, ada clash. Yang satu ternyata ini cintanya bertolak belakang, ternyata udah dilamar orang lain, bahkan udah kawin, timbul rasa benci. Pernah nggak merasakan gitu? Pernah nggak ada nggak itu kejadian? Ya. Pengalamannya. Iya, pengalaman nih, kita buka pengalaman aja deh. Cinta bener luar biasa, tapi ternyata kita bukan yang dicintai, malah dapatnya orang lain. Timbul rasa cinta, timbul rasa benci. Tadi cinta, timbul rasa benci. Ada kabar apa? Itu bekas mantan kamu, waduh, sekarang punya mobil, punya rumah. Udah, apaan? Benci udah. Kesel kan? Iya, yang tadinya dia cinta banget ya. Apaan dia? Tuh. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang kita tidak diduga-duga, rasa benci berubah menjadi rasa cinta. Berubah. Siapa sendiri ya, mohon maaf, yang pada waktu nikah, kawin, nggak pernah pacaran, tapi langsung orang tua dengan orang tua, ada nggak? Berarti rata-rata ini pacar semuanya ya? Ada. Orang tua dengan orang tua, anak nggak tahu apa-apa, gitu loh. Terus dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dijodohkan oleh orang tuanya, sepakat, udah terjadilah pernikahan. Padahal dia benci sama benci, lama-lama benci udah punya anak 45, masa benci punya anak 45? Nah itu, yang tidak benci, tapi yang tadinya cinta nggak jadi, berubah menjadi musuh. Artinya apa para jamaah di sini? Artinya begini, sesuatu yang kita cintai, hati-hati. Belum tentu bisa membahagiakan. Memang cinta itu indah,
Cinta itu mesra. Orang tanpa cinta hampa, betul? Betul. Rasa Cinta pasti ada pada Makhluk yang bernyawa. sejak dulu hingga kini tetap suci dan abadi. Kan gitu kan? Iya. Itu cinta. Kenapa sekarang kita bicara cinta? Sebab ibu-ibu sekarang cintanya bukan cinta masalah apa tuh, cinta bukan masalah yang dicintai pria atau saya wanita, bukan. Sekarang bukan musimnya. Sekarang cinta masalah harta benda, betul? Sekarang udah berubah. Sehingga kita saking cintanya dengan harta benda itu kita nggak tahu waktu, kondisi. Iya, waktunya berangkat, waktunya pulang, udah siang dan malam mabuk dengan cinta dunia, nggak mengenal waktu. Nah, padahal suatu saat yang kamu cintai itu harta benda akan menjadi musuhmu, yang kamu cintai. Kata Allah, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang kamu cintai, yang kamu usahakan tuh, yang kamu senangi akan berubah menjadi kebencian. Hanya di sisi Allah lah ibadah yang akan menemani kamu. Tuh ayatnya. Jadi soal cinta kita harus hati-hati juga. Nggak boleh sembarangan. Cinta terlarang. Terlarang. Ya kita, mohon maaf ya, saya pernah ditanya, Ustadz, apakah kita mencintai orang lain tuh? Nggak boleh. Kita udah bersuami, kita udah punya istri. Apakah nggak boleh? Boleh. Yang namanya mencintai itu boleh. Tapi di situ kan ada yang cinta terlarang, ada yang cinta ikhlas. Masa punya orang lain dicintai itu ya kan nggak boleh tuh, dia terlarang. Nah, cinta yang ikhlas benar-benar tulus dari hati karena rasa kemanusiaan, karena rasa iman, karena rasa persaudaraan, itulah cinta yang akan kita bawa. Pernah suatu saat para jamaah, suatu saat nih ada orang mabuk kepayang dia dengan masalah apa? Dengan masalah duniawi. Mobil udah ada, sawah, kebun, perusahaan udah ada semuanya, lengkap lah. Yang kita cari lengkap, yang sementara ini kita cari lengkap, ada semuanya. Lalu di rumah tangga nyata-nyatanya harta yang dimiliki berubah menjadi kebencian. Gak bahagia dia. Akhirnya masing-masing deh nafsi-nafsi. Ibunya pergi kemana, arisan atau kolam renang. Suaminya pergi keliling kemana-mana. Jadi yang namanya rumah itu sebagai kayak hotel, memang transit aja, gak ada. Rumah lengkap berubah menjadi kayak neraka, gak ada kedamaian. Anda kenal yang namanya pabrik Takmako yang punya pabrik Takmako? Coba buka dalam Google, itu bunuh diri, betul? Takmako terbesar zaman Pak Harto, ribuan di Kerawang tuh. Pabrik bos Takmako di Kerawang, orang India, lompat dari ketinggian 7 tingkat jatuh pingsan. Bos Takmako, pabrik tekstil. Anda tahu yang namanya Madonna, bintang film Hollywood, Masya Allah. Madonna mah masih ada. Nggak ada, udah meninggal. Belum, masih ada. Marilyn Monroe kali apa itu? Bardot Marilyn Monroe. Itu Bu, cangcutnya saja. Dilelang kemarin tuh satu laku 1,5 miliar cangcut. Cangcutnya ada. Itu kena lendirnya. Laku segitu tuh. Tapi apa dia? Matinya apa? Minum racun. Jadi ketenaran, uang, harta nggak bisa membahagiakan diri dia. Nggak bisa. Walaupun dia diperoleh. Nah, itulah manusia.
manusia kalau udah nyampe titik terakhirnya itu dengan harta tuh bosen, bener. Yang kita cari harta bosen, tuh. Akan membosankan. Nah kalau udah bosan dia nggak berbagi bahagia, udah dia larinya ke apa? Larinya ke Masya Allah. Syukran. ke bunuh diri. Mungkin Bu Siti kemarin ya udah dengar belum? Itu ada suami istri tabrak kereta di Bumi Ayu. Ya, itu kan ada videonya. Iya. Itu apa? Ditelusuri apa? Ditelusuri kehidupan bunuh diri suami istri. Jalan udah mantep, salah kesini udah nggak ada tuh. Ayo mau begini. Di Bumi Ayu tuh. Tapi videonya udah banyak tuh. Jadi kadang-kadang kalau kehidupan yang kita kejar-kejar itu belum tentu membahagiakan kita, enggak. Cuma kita aja yang kayaknya ini kita merasa kurang terus. Ya. Jadi kalau kekurangan kita itu nanti saya tanya sama ibu, itu dalam hidup kan serba kekurangan. Lalu nanti cukupnya di mana? Cukupnya saya pengen tanya. Nggak ada cukupnya. Ibu kenal yang namanya Yakti Octavia? Kenal. Bintang Di film ya, di apa? ya, Ya di bioskop. Yakti ya Ani lah bintang itu bilang hot. Pada waktu kecil dia mainnya dengan Roy Martin tuh luar biasa ya. Nah begitu dengan Omar Irama baru dia itu kemarin di televisi nih Yakti Octavia di televisi kemarin tuh saya nonton tuh dengan Umi kagum tuh. Apa? Ternyata di luar kecantikannya Yakti Octavia itu udah memberi lahan kuburan 1 miliar di mana? Di Sandiaga Hill. Karawang buat suami istrinya karena Yati orang Subang sekarang dia hidupnya kan di Purwokerto ikut suaminya biar tengah-tengah kita udah beli itu aja beli lubang kuburan. Saya aja yang jadi ustadz ya Allah beli lahan kuburan belum sanggup. Kok ada seorang artis kayak gitu ternyata Masya Allah luar biasa itu loh. Ibu yang dipikirin yang kuburan apa rumah gede? Rumah gede. Itu Yati Octavia kemarin di shot si Pangki suaminya iya karena kan kita di sana dia penguasa gitu loh. Terus Anda lihat sendiri yang ada lagi tuh artis yang sering itu sudah pada daftar itu di Sandiaga pada beli di kuburan iya di Karawang itu minim ya paling nggak itu 1 miliar itu baru dapat PH. Nah itu dapatnya 1 miliar berapa tuh bisa dikubur situ. Kuburan dibikin indah, semerbak ada kolam renangnya, ada musolanya apa ya 1,5 miliar. Kali malaikatnya rama-rama kali. Malaikatnya nggak. Yang saya kagumi, yang saya itu heran saya belum nyampe ke situ loh. Iya, hebat banget ya imannya sampai dia sadar bahwa aku mati sudah membeli yang lahatnya. Sedangkan kita yakin Masya Allah kita baru kita mati aja udah ngeper apalagi beli lahan. Betul apa betul? Betul. Jadi kadang-kadang kita buat renungan kita para jamaah. Anda pernah melihat bintang film lagi nih, soalnya kan sering kita jadikan idola kan bintang film tuh ya. Coba tuh bintang film tuh yang lagi ngetren. Siapa tuh yang dia agama apa itu? Siapa tuh yang Ani siapa? Yang masih muda tuh, yang keluar negeri dia shownya. Siapa? Masih muda itu. Dia juga beli di sini juga, beli. Jadi mereka tuh sadar bahwa kita ini sementara ini hanya
untuk membeli suatu lahan untuk kematian itu kalau nggak jiwa besar nggak bisa. Benar. Saya aja mau niru, takut nanti besok mati. Iya. Bener. Tapi kok orang kayak itu hebat banget tuh, luar biasa. Nah ini dia para jamaah. Jadi ternyata dia bisa membagi waktu antara dia karir dengan kematian. Dia sadar betul bahwa kapanpun seseorang pasti mati itu nggak ketahui. Apa nanti mati di pentas, apa kita mati lagi ngaji, apa kita mati lagi sujud, nggak tahu. Tapi yang jelas kematian pasti akan datang cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Kadang-kadang yang aneh lagi ya. Kita ngurus orang sakit, yang ngurus mati. Yang sakit yang mati sampai sekarang, betul. Banyak nggak? Banyak. Tuh, benar tuh. Jadi kematian tuh, masya Allah. Untung kematian tuh ngacak, saudara. Kalau kematian tuh nggak ngacak, menurut abjad A, B, C, D gitu loh. Waduh, kita udah mati duluan. Soalnya apa? Di bawah saya tuh banyak yang mati. Teman-teman saya banyak yang mati. Mungkin teman-teman ibu-ibu pasti banyak yang mati kan? Itu wajahnya udah berkerut, wajah kayak gini, wajah macam-macam lah. Ketemu, loh, kok kamu kayak gini? Iya. Kenapa? Ya biasa lah, problem rumah tangga, macam-macam lah. Kaget pasti. Itu dalam kehidupan ini. Makanya dalam kehidupan yang fantamorgana ini yang gak jelas para jamaah, kita tuh jangan terus menerus sampai kita meninggalkan sholat lima waktu. Jangan. Walaupun berat kayak aku, walaupun kita dikodok sholat, walaupun kita diimpus, walaupun kita di rumah sakit, tetap harus sholat gitu loh. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Sebab seorang perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang. Bahkan pernah ditawari oleh Allah, ayo perempuan, kamu mau surga kemana aja? Pintu belakang, depan, samping boleh. Kata Allah, cuma syaratnya 4. Syaratnya 4. 1, jaga sholat 5 waktu. Jaga 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, taat dengan suami. Keempat, jaga lubang. Paham ya jaga lubang ya? Paham ya? Paham nggak? Paham. Lu punya lubang nggak sih? Banyak lubang mah. Itu jadi begitu hebatnya seorang perempuan itu mudah masuk surga. Haji nggak perlu, umrah nggak perlu. Nah kalau umrah kalau diizinin suami, kalau nggak diizinin enggak. Haji sama, kalau diizinin sama suami, kalau enggak ada kewajiban. Untung suaminya, untung bisa mengajak kamu untuk haji bareng-bareng. Amin. Amin. Untung sama-sama kita mau bareng-bareng sama. Kita jangan ngotot. Tuh. Enggak, kalau suami yang ngizinin baru kan ridhonya apa? Surganya perempuan pada ridhonya laki-laki. Kalau laki-laki yang ridho, udah beres. Itu jaga. Tuh. Makanya untuk cari ridhonya laki-laki itu memang benar-benar susah. Ada orang bertanya sama saya, Ustaz, itu nujus? Tahu nujus ya? Apa nujus? Dayus itu laki-laki, kalau perempuan nujus. Nujus adalah seorang istri bakal dengan suami, itu namanya nujus. Ya, Ustaz, apakah kalau kita kasar, berbicara kasar dengan suami, apa itu termasuk nujus? Apakah kalau kita cari uang di dompetnya suami, apakah itu nujus atau bukan, Ustaz? Jadi ada orang bertanya kayak gitu. Nah kalau ibu berkata kasar dengan suami, itu bukan nujus. Bukan nujus ya, tapi jangan pakai anjing-anjingan, jangan pakai kunyuk-kunyukan, jangan. Bapak itu ya, itu bukan nujus, tapi dosa besar, bukan nujus. Ya,
Kalau nusyuz apa? Nusyuz adalah pembangkangan istri terhadap suami. Misalkan ibu kalau mau jarak jauh izin dulu. Kalau kata tetangga nggak usah lah untuk tahu. Kalau jarak jauh izin dengan suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, udah. Itu jelas-jelas itu surga. Walaupun ibu mau perang, walaupun ibu mau jihad, perang jihad kan baik ya. Ngaji bagus apa enggak? Bagus. Bagus itu. Tapi lebih benar lagi kalau misalkan istri suami diberi kasih tahu, Bang, Kang, aku mau ngaji gimana Kang? Oh jadi sana, ayo cepat, aku hujan deh. Nah itu baru, itu loh. Bab ridhonya laki-laki ini bagi yang punya, ya, bagi yang punya apa? Bagi yang punya suami ya, mohon maaf ya. Kalau enggak ada suaminya, baik, saya kasih tahu nih. Ustaz, ini pertanyaan nih. Ustaz, nanti kalau saya kawin lagi ya maksudnya ya. Kalau saya kawin lagi, saya kan janda. Terus kalau kawin lagi, nanti kita akan kemana? Kan kita ini perempuan. Apa suami yang terakhir? Apa suami yang ini? Suami yang pertama gitu loh. Ini ada pertanyaan, ikutnya kemana kita gitu nanti. Nah, jadi kalau ibu bingung Bu, masalah kita ikut kemana, itu jelas ada suatu sabda, ikutnya suami yang pertama. Ikutnya suami yang pertama. Makanya kalau seorang janda, ini seorang janda nih ya, seorang janda, itu kalau masih dia ya kalau udah aju sih nggak jadi masalah, kalau udah tua, gitu loh. Itu kalau benar-benar mempertahankan martabat suami, udah deh, akan beserta surganya dengan suami yang dulu. Amin. Amin. Ada yang amin. Tendor aminin apa? Kenapa? Kenapa? Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya nih. Dalilnya ya. Dalilnya apa? Dalilnya para istri-istri Nabi nih. Dalil para istri-istri Nabi itu setelah itu nggak ada, setelah wafatnya Rasulullah nggak mau kawin lagi. Istri Rasulullah kawin lagi. Alasan apa? Saya berikut Rasulullah. Kamu ikut suami yang pertama. Jadi misalkan kalau ibu aku pengen mau ikut yang suami yang kedua, ya nggak cari masalah. Ini suatu pertanyaan saja. Pertanyaan saja. Apa Bu Siti mau kawin lagi? Hah? Dulu masih udah ditawarin anaknya juga nggak mau. Jadi gitu ya kalau ada pertanyaan itu. Mohon maaf ya.